Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, kita simak cara membuat soal online dengan Google Form berikut ini yuk. Inilah tampilan pertamanya nanti kalau sudah login dengan Gmailnya. Nah, sebelum kita melakukan penginputan data atau membuat suatu kuesioner atau pertanyaan, membuat data yang akan kita input, nah misalnya kita atur dulu setelannya. Nah, yang pertama setelan umum. Nah, kumpulan email. Nah, di sini kita akan mengumpulkan email yang akan kita respon ya, yang akan kita terima responnya. Nah, kalau kita klik berarti kita kumpulkan emailnya. Kalau tidak, nggak usah. Nah, atau ini perlu masuk. Nah, perlu masuk ini batasi ke satu tanggapan. Kalau kita centang di sini ke satu tanggapan, berarti itu yang bisa mengaksesnya link yang kita bagikan nanti itu cuma satu kali tanggapan, satu kali pengisian data, dan mereka tidak akan bisa membuka data lagi setelah mengirimkan. Nah, respon dapat edit setelah mengirim. Kalau kita mengizinkan responden ingin mengedit setelah mengirim, maka kita checklist ya. Kita checklist, dan jika tidak, nggak usah. Nah, jika lihat diagram ringkasan dan respon teks juga kita izinkan untuk melihat, nah maka akan kita centang. Jika tidak, nggak usah. Kalau menurut saya, kalau untuk soal kita nggak perlu ya, tapi kalau untuk kuesioner bisa jadi, atau untuk data bisa jadi kita boleh untuk mengeditnya ya, karena untuk data mana tahu datanya nanti ada yang keliru, jadi bisa diedit. Nah, kita tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Nah, setelah itu di sini saya akan mencontohkan untuk pembuatan soal aja ya. Untuk pembuatan soal nih, presentasinya nanti ini sini ada tampilan status progres. Nah, ada juga acak urutan pertanyaan. Nah, di sini acak urutan pertanyaan ini nanti berarti bisa kita ya, setiap siswa atau setiap responden yang menerima soal akan tidak sama soal pertamanya dengan temannya yang lain, akan berbeda, masing-masingnya akan berbeda. Kalau kita menginginkan berbeda acak, nah kita tinggal klik. Nah, maka soalnya akan secara acak per orang siswa tidak akan sama, bisa jadi yang si A nomor 1 soal di si B nomor 3. Oke. Nah, pesan konfirmasi ini jika kita ingin memberikan pesan konfirmasi boleh kita tuliskan di sini, atau contohnya seperti ini. Kalau tidak ada pesan konfirmasi nggak usah ditulis. Seperti kalau ingin juga bikin pesan konfirmasi boleh juga. Terima kasih, kita tulis ya yang ini aja. Terima kasih telah menjawab dengan jujur. Oke. Nah, terus kalau kita bikin soal kuis atau soal ujian ulangan atau dan sebagiannya, mungkin bisa kita gunakan kuis ini, kita aktifkan ya kuis. Kalau untuk kuesioner saya rasa nggak usah kita aktifkan kuisnya, karena kuesioner kita khusus untuk menginput data aja ya. Nah, kalau kuis ujian soal ulangan atau berupa soal kita butuh nilai, maka kita aktifkan kuisnya, jadikan ini sebagai kuis. Nah, kita klik, terus opsi kuisnya nanti rilis nilai. Nah, jika kita menginginkan segera setelah setiap pengiriman, maka kita centang di sini. Kalau tidak ingin itu, bisa kita pindahkan ke sini ya, nanti setelah peninjauan manual. Saya rasa lebih baik segera secara otomatis saja ya. Nah, nggak perlu kita manualkan. Nah, otomatis siswa setelah mengerjakan soal dia tahu nilainya langsung, atau responden langsung tahu nilainya. Nah, ini responden dapat melihat. Jika kita ingin melihatkan responden pertanyaan tak terjawabnya, kita centang. Jika tidak, kita tidak centang. Nah, jika jawaban yang benar, kita ingin melihatkan responden melihat jawabannya yang benar, kita centang. Kalau tidak, kita tidak centang. Saya sarankan kalau untuk soal kuis kita centang saja. Nah, dan jangan lupa untuk disimpan ya, kita simpan. Oke. Maka kembali ke sini lagi kita ya, ke pertanyaan. Nah, baru kita menulis pertanyaan atau menginput data yang akan kita butuhkan. Misalnya kita bikin soal mengenai penilaian harian.
tema 1, subtema 1, subtema 2 aja ya, subtema 2. Nah, itu judulnya kita ketikkan di sana, kita tuliskan di sana judulnya yang berisi itu ya. Nah, terus untuk deskripsi formulir ini bisa kita tulis atau enggak usah deh, kalau judul saya rasa tidak perlu kita deskripsikan. Nah, ini email, kontak email yang valid. Oh, ini tadi kita berarti mencentang ya di sini ya di pengaturannya. Saya rasa kita nggak usah untuk kita kembali ke pengaturan. Nah, kita nggak usah kumpulkan emailnya, cukup kita buat satu kali tanggapan saja ya, ke satu tanggapan saja. Oke, kita simpan lagi. Nah, maka emailnya akan bukan terhapus ya, tapi akan tidak muncul lagi. Nah, langsung itu ke pertanyaan lagi nih. Sebelum kita bikin soal, lebih baik ananda kita atau siswa-siswa kita, peserta didik kita atau responden kita mengisi datanya terlebih dahulu. Yang pertama kita tulis nama mereka. Ya, kita input namanya dulu. Nah, jawaban singkat ya. Kalau untuk nama kita pilih jawaban singkat. Di sini tipe jawabannya, pilihan jawabannya ada bermacam-macam. Ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kontak centang, drop down dan sebagainya. Nah, kalau untuk nama kita pilih untuk jawaban singkat saja. Oke, setelah jawaban singkat, nah teks jawaban singkat ya. Kunci jawaban kita kosongkan saja ya, karena ini bukan sifatnya untuk kuis, tapi ini adalah input data ya, kuesioner, semacam kuesioner gitu. Nah, tapi kita centang ini ya, kita klik ini wajib diisi karena nama harus diisi. Kalau data siswa tidak diisi, jadi nggak ada ya datanya. Tanda ini ya, tanda ini berfungsi kalau yang ini untuk menambah pertanyaan. Nah, seperti ini, tambah lagi nanti ini dia, yang di atas tadi ada pertanyaan namanya, yang di bawah nanti kita inputkan untuk kelasnya, kelas berapa. Bisa kita inputkan untuk kelas berapa ya, kelas berapa. Terus di sini pilihan ganda ya, kita ganti. Saya rasa nggak usah kita pakai pilihan ganda, tapi drop down. Nah, dengan pilihan optionnya nih, di sini ada optionnya, kita tinggal ketikkan. Nah, kelas misalnya 2A, terus 2B, terus 2C dan 2D. Oke. Nah, untuk input data, kalau saya rasa untuk menginput data udah ya, nama sama kelas, apalagi ya, udah itu aja ya. Saya rasa udah cukup sampai di sana. Oh iya, jangan lupa untuk ini wajib diisi ya, karena itu adalah wajib kita isi. Nah, di sini ada tambahan, ini import pertanyaan bisa kita kirimkan, ini tambahkan judul dan deskripsi, berarti kita menambahkan judul yang paling atas tadi. Nah, kalau yang ini kita menambahkan bagian seperti ini. Tadi satu bagian baru ya, sekarang bisa kita tambahkan menjadi 2 bagian. Ini dia. Nah, bagian tanpa judul. Nah, 2 bagian. Nah, sekarang kita masuk pada soal. Kalau untuk tema itu ada 4 mata pelajaran ya. SBDP, Matematika, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Nah, ada 4 mata pelajaran. Jadi bisa kita bikin di sini dulu, nanti mungkin PPKN. Nah, bagian pertama atau bagian yang keduanya dari data, input data. Nah, deskripsi. Nah, di sini kita mau milih soalnya, mungkin pilihan soalnya ganda. Kalau kita pakai pilihan ganda ya, pilihlah jawaban di bawah yang dianggap paling benar. Pilihlah jawaban yang dianggap paling benar. Oke, untuk deskripsinya ya. Nah, jadi kita tambahkan pertanyaannya lagi. Untuk pertanyaan bisa kita copy dari Word, Excel, atau dari mana yang sudah kita ketik, atau kita cari searching di Google, kita copy, paste di sini. Kita juga bisa menginput gambar dengan cara klik ini, dan nanti akan bisa kita pilih gambarnya. Bisa gambarnya mungkin melalui online, juga melalui Google, atau gambar yang sudah ada di komputer kita. Dan option jenis jawabannya nanti bisa juga kita pilih, dimulai dari jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda ya, dan sebagainya. Nah, kalau untuk kuis biasanya
dua ya, jawaban singkat atau pilihan ganda. Sekarang kita pakai pilihan ganda saja ya. Nah, contoh pertanyaannya yang pertama bisa kita contohkan. Bunyi sila pertama adalah titik-titik. Nah, tulisannya kapital semua ya, nggak apa-apa ya. Ini sebagai contoh, nanti bisa disesuaikan. Nah, untuk optionnya yang pertama kita tuliskan ketuhanan yang Maha Esa. Option yang kedua kita tuliskan Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Option tiganya kita tambahkan kemanusiaannya adil dan beradab ya. Nah, untuk jawabannya di sini nih. Nah, bisa kita kunci jawabannya kita pilih ya dulu. Nah, kunci jawabannya ini dia, ketuhanan yang Maha Esa ya. Untuk skor poinnya atau nah ini, karena saya di sini contohkan satu soal saja, nanti itu bisa saja. Mungkin saya rasa teman-teman semua lagi lebih kreatif dan inovatif daripada saya. Ini cara yang saya buat yang iseng-iseng ya, nggak tahu mungkin cara orang juga berbeda sama saya. Kita kan punya cara tersendiri ya. Ini cara saya, versi saya. Yang penting kita coba saja ya. Nah, oke. Nah, ini satu lagi untuk penambahan bagian lagi ya. Oke, kita simpan dulu. Apa kita mau tambahkan soal lagi? Bisa kita tambahkan lagi di sini. Dan ini ya, fungsinya bisa dicoba nanti. Silahkan coba. Selesai, kita selesaikan saja dulu ya. Nah, saya berikan contoh satu soal saja. Selesai. Nah, setelah selesai, nah kita pratinjau, bisa kita lakukan pratinjau di sini ya. Nih. Oke. Nah, berarti ini dia ya. Wajib isi. Namanya mana? Oh iya. Tadi kan kita acak kan. Nah, berarti di sini kelas duluan ya yang tampil. Nah, tadi kan tidak, kita tampilnya secara acak. Oke. Berarti kita pilih kelas duluan. Nah, misalnya kelas 2B. Kita klik. Terus nama. Nah, kita tuliskan nama kita, misalnya namanya adalah Ayu misalnya ya. Ayu Wandira. Oke. Nah, berikutnya kita lakukan berikutnya. Nah, ini dia. Bunyi sila pertama adalah, ini dia, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kirim. Nah, inilah tampilannya setelah kita mengirimkan jawabannya. Nanti akan tampil seperti ini. Nah, pesan konfirmasi yang tadi, yang kita tulis tadi, ini juga akan muncul di akhirnya nih seperti ini. Terima kasih telah menjawab dengan jujur. Nah, untuk lihat skor kita bisa tekan di sini, kita klik di sini. Nah, maka akan mengetahui skornya ya. Ini dia. Kita mengetahui skornya atas nama Ayu Wandira kelas 2B, nilai PPKM-nya 100. Kita kembali lagi ke sini, ke yang awal. Untuk pengiriman link ya, ke link kepada responden atau kepada peserta didik kita bisa tekan kirim ini ya. Ingat, kita kembali dulu dari yang ini tadi, dari penilaian dari pratinjau, kita kembali ke yang awal dari yang sini. Nah, terus kita ambil kirim yang di sini ya. Kita klik, habis itu akan ada di layar seperti ini ya, kumpulkan alamat email. Ini tadi kalau kita mengumpulkan alamat email ya, kita bisa centang. Terus kalau kita ingin membagikan di email secara langsung bisa di sini, atau tidak melalui email kita bisa nih, kita mau nyalin salinan linknya, kita bisa klik di sini ya, yang ini ya, yang ini kita klik. Nah, kita klik akan muncul tautan seperti ini. HTTPS-nya seperti ini, terlalu panjang ya. Nah, kita di sini kita bisa perpendek URL. Kita klik di sini, maka URL-nya akan menjadi pendek. Nah, di sini sudah pendek dan ini bisa kita kopikan linknya di sana. Setelah Ctrl C paste di WhatsApp misalnya, nanti baru kita kirim ke grup kelas atau ke grup
atau ke siswa pribadi masing-masing. Ini nanti keputusan sesuai keputusan kita masing-masing saja. Nah, sekian, mungkin cukup sekian saja untuk presentasi dari saya. Nah, salah dan jangkal saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Setiap kita pasti punya persepsi yang berbeda-beda ya. Nah, saya harap dan saya yakin teman-teman akan lebih kreatif dan lebih inovatif lagi daripada saya. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.